Halo semuanya, jadi inilah hasil dari tugas Cross Culture Management kami. Kami dari kelompok 11 yang terdiri dari Angela, Hans, Felicia, Andreas, dan Sergio. Disclaimer ya, beberapa poin kami tanyakan melalui WhatsApp dikarenakan kurangnya kelengkapan jawaban yang diberikan oleh narasumber ketika wawancara. Narasumber juga sedikit kesulitan dalam berbahasa Indonesia sehingga membutuhkan penerjemah. Dan jawaban yang kami tampilkan sesuai dengan pernyataan narasumber tanpa pengurangan atau penambahan apapun. Sebelumnya perkenalkan nih, narasumber kami bernama Ibu Teng Yang-sin. Beliau ini ternyata sudah tinggal di Taiwan selama 22 tahun. Ibu Teng Yang-sin tinggal di negara Taiwan dengan alasan mengikuti suaminya dan bekerja di pabrik milik suaminya bernama Xibang hingga saat ini. Pabrik Xibang adalah pabrik yang bergerak di bidang produksi mixer. Ibu Teng Yang-sin ini ternyata sudah membantu di perusahaan suaminya sejak lama loh, bahkan ketika mereka baru menikah dan memutuskan untuk tinggal di Taiwan. Kabarnya Ibu Teng Yang-sin mengampu jabatan penting di perusahaan. Yuk kita simak hasil wawancaranya. Kami bertanya, jabatan apa yang Ibu miliki di perusahaan? Dan beliau menjawab, sebagai manajer pabrik di Taiwan. Nah, selanjutnya kami bertanya bagaimana gambaran secara luas mengenai pekerjaan tersebut, apa tugas atau job desk yang dikerjakan. Kemudian beliau menjawab, sebagai manajer pabrik, mengecek jumlah barang yang masuk dan keluar agar persediaan tetap baik, serta melihat kinerja MSDM agar bisa mengawasi operasional pabrik. Kami penasaran nih, apa kebudayaan di Indonesia mirip dengan budaya di sana? Ternyata beliau menjawab, kebudayaan memberikan angpau atau hangpau saat Imlek, dan kebudayaan makan lontong cap gomek sebagai peringatan tahunan. Apa ya kebudayaan di Taiwan yang bisa diterapkan ketika kembali ke Indonesia? Dan ternyata jawabannya, cara kerja yang cepat dan ulet sehingga lebih bisa meningkatkan pendapatan dan suatu status dalam pekerjaan. Kira-kira apa saja sih hambatan yang dirasakan terkait dengan perbedaan budaya ketika harus bekerja di negara Taiwan? Nah, ternyata di Taiwan tentunya memakai bahasa Mandarin, di mana di bahasa Mandarin ini terdapat intonasi, tulisan, serta pelafalan yang sulit, sehingga harus beradaptasi di sana dengan cara mengikuti sekolah bahasa terlebih dahulu. Kami menanyakan apakah pernah mengalami culture shock pada saat di Taiwan, atau apakah pernah mengalami kesulitan dalam beradaptasi dengan lingkungan kerja di Taiwan. Dan ternyata beliau menjawab kalau di Taiwan kebiasaan minum-minum bebas, sedangkan di Indonesia tidak. Kami menanyakan bagaimana cerita lengkap dari culture shock tersebut dan bagaimana cara beliau mengatasi culture shock tersebut. Nah, ternyata beliau menjawab, biasanya kebiasaan minum-minum ini dilakukan pada saat pesta, acara-acara besar, atau pada saat sembahyang, dengan kata lain, dilakukan untuk kebutuhan upacara. Dan beliau tidak mengalami kesulitan atau bisa saja ketika mengetahui kebiasaan minum-minum di negara Taiwan. Kira-kira apakah terdapat stereotyping dalam lingkungan kerja, atau dengan kata lain apakah ada pengelompokan tertentu dalam perusahaan tersebut? Ternyata beliau menjawab tidak ada stereotyping dalam lingkungan bekerja. Namun, ada 3 hal penting yang menjadi pembeda antar para pegawai dari negara yang berbeda. Pertama adalah waktu atau deadline yang diberikan. Kemudian yang kedua adalah bagaimana cara penyelesaian masalah. Dari berbeda negara akan berbeda juga cara penyelesaian masalahnya. Dan yang ketiga adalah tentang gaji. Bagaimana ya caranya untuk mengatasi hal tersebut dan apakah pengelompokan masih berlangsung hingga saat ini? Ternyata narasumber menjawab, caranya adalah dengan meningkatkan kontak antar anggota kelompok pekerja. Selain itu, dengan kata lain, narasumber mencari kenalan yang banyak agar tidak terjadi adanya stereotyping. Ketika bekerja di negara orang, pasti ada kelebihan dan juga kekurangan yang dirasakan. Apa sih kelebihan saat bekerja di Taiwan? Tentunya dari sisi gaji, lebih besar dibandingkan Indonesia dan perbedaannya bisa mencapai 5 kali lipat loh dari UMR Indonesia. Lalu apa ya kekurangan yang dirasakan oleh narasumber? Dan ternyata hingga saat ini narasumber masih belum merasakan kekurangan atau merasakan hal yang tidak enak ketika bekerja di Taiwan. Nah, sekian presentasi dari kami. Terima kasih.